Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya ba'd. InsyaAllah ta'ala kita melanjutkan pembahasan sunan salat al-fi'liyah. Masuk pada poin yang ke berapa? 8. Baik. Termasuk sunnah salat, yakni gerakan yang disunahkan dalam salat yang ke-8 adalah jalsatul istirash baina sajdatain. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan al-Imam Ibn Khuzaimah dan At-Tirmidzi atau riwayat Muslim dan juga Abu Dawud, beliau mengatakan wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Baik. Ini sunnah di dalam duduk baina sajdatain. Dan terkadang sunnah ini diganti dengan duduk al-iqa'. Duduk al-iqa'. Seperti yang kita telah sebutkan, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Tawus, beliau mengatakan, "Qulna li Ibni Abbasin fil iqa' 'ala al-qadamain faqala sunnah." Kami katakan kepada Ibnu Abbas tentang al-iqa' 'ala al-qadamain, duduk di atas dua kaki. Faqala sunnah. Lalu beliau mengatakan itu termasuk sunnah. Faqulna lahu inna lanarahu jafa'an birrajul. Mereka mengatakan sesungguhnya kami menganggap hal itu menyusahkan bagi seseorang. Qala Ibnu Abbas bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, bahkan dia adalah sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula disebutkan dalam hadis Abu Zubair yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi, annahu ra'a Abdullah bin Umar, bahwasanya dia melihat Abdullah bin Umar idza sajada hina yarfa'u ra'sahu min as-sajda al-ula, apabila dia sujud atau apabila dia duduk, ini mungkin salah. Hina yarfa'u ra'sahu min as-sajdati al-ula, ketika dia mengangkat kepalanya dari sujud yang pertama, yaq'udu 'ala atrafi asabi'ihi, dia duduk di atas ujung-ujung jarinya, wa yaqulu innahu minas sunnah, dan dia mengatakan hal itu termasuk sunnah. Jadi ini adalah dua sunnah di dalam al-julus baina sajdatain, duduk iftirash atau duduk iqa'. Dan iftirash adalah asalnya, iqa' itu kadang-kadang. Baik, yang ke-9 termasuk sunnah italatul jalsa baina sajdatain, memperpanjang duduk di antara dua sujud tersebut. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana dikeluarkan Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'udu baina sajdatain hatta naqula qad awhama. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud sampai kita menyangka beliau telah lupa. Padahal tidak, memang sengaja diperlamakan. Kita sebutkan ini secara khusus sebab terdapat satu riwayat dari Thabit yang dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika beliau menceritakan salatnya Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Wa kana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu." Adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu melakukan sesuatu yang aku tidak pernah melihat kalian melakukannya. Apa itu? Yamkutu baina sajdatain hatta naqul qad nasiya atau qad awhama. Dia duduk lama di antara dua sujud sampai kita menyangka dia telah lupa. Iya, awhama atau dia qad awhama sama maknanya, dia telah lupa. Maka ini termasuk sunnah memperpanjang duduk di antara dua sujud. Baik. Yang ke-10, jalsatul istirahah indal hajah. Jalsatul istirahah indal hajah, duduk istirahat ketika dibutuhkan. Berdasarkan hadis Malik bin Al-Huwairits yang dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya beliau ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli,
melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat, fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Maka apabila beliau berada pada witrin min salatihi, yang ganjil dari salatnya, yakni pada rakaat pertama dan ketiga maksudnya, yakni mau bangkit ke rakaat kedua dan keempat, lam yanhad, beliau tidak bangkit hatta yastawiya qa'idan, sampai beliau duduk lurus. Di sini ulama khilaf. Syafi'i rahimahullah berpendapat disunahkannya duduk istirahat. Jumhur ulama dari 4 mazhab berpendapat tidak disunahkan. Dan pendapat yang benar adalah disunahkan ketika dibutuhkan. Ini yang disyaratkan oleh Al-Hafiz di dalam Al-Fath. Demikian pula oleh Al-Imam Al-Qayyim. Berdasarkan hadis Muawiyah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasbiquni birruku'i was-sujudi fa inni qad baddantu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mendahului aku di dalam rukuk maupun sujud, fa inni qad baddantu, karena sesungguhnya aku sudah gemuk badanku, ini berat, jadi lambat gerakan beliau. Berdasarkan hadis ini, ulama berpendapat bahwasannya duduk istirahat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ketika beliau butuhkan. Oleh karena itu, sahabat yang lain seperti Abu Humaid dan yang lainnya yang meriwayatkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan adanya jalsatul istirahat. Baik. Ini yang ke-10. Yang 10 apa tadi, Afi? Antum setelahnya Ahmad. Duduk istirahat. Sunnah, ya, sunnah, duduk istirahat. Kenapa? Iya, yang benar. Menurut Imam Al-Qayyim apa? Sunnah ketika dibutuhkan. Ahsan. Barakallahu. Tapi yang ke-11, al-i'timad 'ala al-ardi bil yadayn. Bertumpu ke bumi atau ke tanah dengan dua tangan, inda nuhud ila rak'atil jadidah, ketika bangkit ke rakaat berikutnya. Ini berdasarkan hadis Malik bin Al-Huwairith yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau menceritakan, "Fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsaniyah, jalasa wa'tamada 'ala al-ardi, thumma qama." Maka apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, maka beliau duduk, ini duduk istirahat sama dengan hadis yang sebelumnya. Wa'tamada 'ala al-ardi thumma qama. Kemudian beliau bertumpu ke bumi lalu beliau bangkit. Walaupun hadis ini tidak sahih menyebutkan bertumpu dengan dua tangan, namun kebanyakan ulama menjelaskan maknanya seperti itu. Seperti Ishaq bin Rahawayh, Al-Marwazi, Ibnu Hazm dan para ulama yang lainnya. Demikian pula Syekh Al-Albani dalam Sifatus Shalah, maksudnya adalah wa'tamada 'ala yadayhi. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan wa'tamada 'ala fakhidhayhi semuanya lemah, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam Aslu Sifatis Shalah. Baik, Aslu Sifatis Shalah ada 3 jilid. Adapun sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kitab Syekh Al-Albani itu ringkasannya. Hadis-hadisnya yang lengkap beliau sebutkan pada Al-Asl itu 3 jilid. Baik. Yang ke-12, al-iftirash fil julus lit-tashahhud al-awwal wa at-tawarruk fi at-tashahhud al-akhir. Duduk iftirash pada tasyahud yang pertama dan duduk tawarruk pada tasyahud yang terakhir. Berdasarkan hadis Abu Humaid yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, beliau mengatakan, "Fa idza jalasa fi rak'atain, jalasa 'ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk pada rakaat yang kedua, beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan yang kanan. Duduk iftirash. Wa idza jalasa fi ar-rak'ati al-akhirah, qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada 'ala maq'adatihi. Dan apabila beliau duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlahu al-yusra, beliau kedepankan kakinya yang kiri, yakni berada di bawah kaki yang kanan. Kaki kanannya
di atas dan posisinya di belakang. Wa nasabal ukhra, dan beliau menegakkan kakinya yang lain, yakni yang kanan. Wa qa'ada 'ala maq'adatihi, dan beliau duduk di atas tempat duduknya, yakni di lantai, bukan pada kakinya yang kiri seperti pada iftirash. Hanya saja ulama khilaf tentang apabila salatnya 2 rakaat, apakah duduk iftirash ataukah duduk tawarruk pada tahiyat. Karena tidak ada tahiyat awal, adanya tahiyat akhir. Ini khilaf ulama yang masyhur. Namun intinya dua-duanya yang berpendapat tidak ada yang mengatakan wajib, semuanya mengatakan sunnah. Dan zahir hadis adalah iftirash. Seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyah wa kana yufrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada setiap 2 rakaat tahiyat, dan beliau menegakkan atau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya, yakni iftirash. Ini zahir hadis menunjukkan salat 2 rakaat, apakah dalam salat 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat, maka keadaannya sama, adalah duduk iftirash. Dan ini bagi yang berpendapat duduk tawarruk, itu juga pendapat ahlu sunnah berdasarkan yang dipahami oleh sebagian ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan tidak ada pengingkaran dalam masalah tersebut, masalah ijtihadiyah di dalam memahami hadis. Baik. Kemudian yang terakhir, beberapa hal yang disunnahkan ketika duduk di dalam salat, baik duduk baina sajdatain, istirahah maupun tasyahhud. Di antaranya wad'ul yadil yumna 'ala al-fakhidh al-yumna wal yusra 'ala al-yusra. Meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri. Ini pada semua duduk. Atau kadang-kadang ketika tasyahhud yuqimu kaffahu al-yusra rukbatahu al-yusra. Ketika tasyahhud kadang-kadang menggenggam lutut yang kiri dengan tangan kiri. Tangan kiri menggenggam lutut yang kiri. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Zubair dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum di dalam Sahih Muslim. Demikian pula disunnahkan berisyarat dengan telunjuk ketika tasyahhud. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi sholati wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk dalam salat meletakkan 2 tangannya di atas 2 lututnya. Ini juga sunnah, meletakkan 2 tangan di atas 2 lutut. Berarti bisa di paha, bisa di lutut. Baik. Ini ketika duduk. Wa rafa'a isba'ahu al-yumna allati tali ibham fada'a biha. Dan beliau berisyarat dengan jarinya yang kanan, jari tangan kanan yang berada di samping jari ibu, yakni jari telunjuk. Lalu beliau berdoa dengan jari tersebut. Wa rama bi basarihi ilaiha, dan beliau memandang kepada jarinya itu. Ini juga sunnah, memandang ke jari telunjuk. Wa yaduhu al-yusra ala rukbatihi al-yusra basituha 'alaiha, dan tangan kirinya berada di atas lututnya yang kiri, diletakkan di atasnya. Kalau tadi memegang, sekarang hanya diletakkan. Baik, termasuk sunnah. Demikian pula disunahkan seperti yang disebutkan juga dalam hadis Ibnu Umar riwayat Muslim, wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bi usbu'ihi allati talil ibham. Beliau menggenggam seluruh jari-jarinya dan beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Jadi seluruh jari-jarinya digenggam. Atau dibuat seperti lingkaran, seperti dalam hadis Wa'il bin Hujr dalam riwayat Ibnu Majah, beliau mengatakan, "Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad halaqa al-ibham wal wusqa wa rafa'a allati taliha yad'u biha fi at-tashahhud." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuat lingkaran dengan jari tengah dan jari ibu.
dan berisyarat dengan jari telunjuk pada tasyahud. Jadi bisa digenggam semuanya dan bisa dibuat lingkaran antara jari tengah dan jari ibu. Tapi yang terakhir tentang pembahasan sunan as-salat al-fi'liyah. Sebenarnya di hadal qadar. Ahlan wa sahlan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Sufyan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami dengan benar dan memberikan banyak faedah bagi kita semua. Kemudian kita memasuki sesi tanya jawab bagi para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Silakan kirimkan pertanyaannya, atau ada yang kurang jelas silakan kirimkan, atau misalkan lebih baik lagi misalkan datang langsung ke Ma'had An-Nur Al-Azhari, insyaallah kami bisa membantu antum semua untuk bisa menjelaskan permasalahan atau yang berkaitan dengan masalah agama Islam. Insyaallah kami akan berupaya untuk membantu. Bagi yang bertanya silakan saja ke nomor 085353020304. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk, mungkin langsung saja dijelaskan oleh Ustaz Abu Sufyan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Setiap salat fardu yang tidak pakai usolli, bagaimana? Mohon dijawab. Salat fardu maupun salat sunnah disyaratkan harus dengan berniat. Iya. Tetapi Nabi SAW, demikian pula para sahabat dan imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak sedikit pun mencontohkan adanya lafaz usolli, baik dilafazkan dengan lisan maupun di dalam hati. Tidak ada. Ya. Tidak ada satu hadis pun, baik hadis yang sahih, hatta hadis lemah dan palsu, tidak ada yang mengajarkan ucapan usolli, fardul maghrib, 3 raka'at lillahi ta'ala dan seterusnya, atau nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghar. Tidak ada dalam syariat Islam. Ini adalah bentuk kebid'ahan, bentuk mengada-ngada di dalam agama. Dan yang namanya niat secara bahasa artinya al-qasdu, bermaksud melakukan sesuatu. Sehingga orang yang bermaksud melakukan sesuatu itu artinya dia sudah berniat. Maka niatnya tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi bukan di lisan, dan tidak perlu membuat suatu lafaz tertentu dalam mengucapkan niat. Ini. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, orang yang melafazkan niat itu kurang dalam akal maupun dalam agama. Kurang di dalam akal karena apabila orang yang mau melakukan sesuatu dan harus dia ucapkan terlebih dahulu, tentunya orang akan menganggap dia tidak waras. Seperti kalau seorang mau makan, dia harus mengucapkan dulu, saya niat mau makan supaya bisa kuat, supaya bisa berjalan-jalan. Iya. Saya niat mau mandi, saya mau niat mau ke kebun dulu. Orang mengatakan ini tidak waras. Setiap perbuatannya dia katakan saya niatkan dulu. Baik. Terlebih di dalam agama, melazimkan sesuatu yang tidak berdasarkan dalil adalah kebid'ahan. Setiap kali salat usolli, setiap kali berwudu nawaitu, berpuasa nawaitu. Ini dari mana asalnya? Tidak dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak dari Rasulullah SAW, tidak pula dari sahabat dan tabi'in, tidak pula dari imam yang 4. Kalau setelah masa mereka, masa-masa sahabat dan tabi'in dan imam yang 4, kemudian orang berkeyakinan kalau tidak mengucapkan usolli, salatnya kurang atau salatnya tidak sah, lalu bagaimana dengan salatnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang tidak membaca usolli? Apakah salatnya kurang atau salatnya tidak sah? Maka ini jelas merupakan kebid'ahan. Ustaz, tahiyat akhir setelah fil alamina sampai selesai, ditambah Allahumma inni a'udzubika sampai selesai, ditambah lagi ya muqallibal qulub sampai selesai, salam lalu wirid. Gimana Ustaz? Kalau sudah selesai tahiyat akhir, sudah selesai ya, bacaannya sudah selesai, baru dibolehkan berdoa. Dan yang paling afdal berdoa sesuai
petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di antaranya berdoa, minta perlindungan dari 4 perkara, yaitu dari fitnah dajjal, dari fitnah hidup dan mati, dan dari azab kubur. Kalau sudah membaca doa sesuai doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian ditambah dengan doa apa saja yang kita kehendaki. Tidak ada masalah insyaallah taala. Jika rambut atau jenggot telah beruban, maka yang disunahkan disemir warna apa? Warna apa saja, yang penting jangan hitam. Seperti dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad." Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di rambutnya Abdullah bin Abi Quhafah, yakni bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu sudah penuh dengan uban, maka beliau mengatakan, rubahlah ubannya itu dan jauhi warna hitam. Sekarang sangat banyak orang yang beramal bid'ah dan sedikit yang beramal sunnah. Apakah itu termasuk tanda-tanda kiamat telah dekat? Telah diisyaratkan di dalam banyak hadis. Di antaranya hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yazharu zina. Di antara tanda-tanda kiamat, diangkatnya ilmu dan menguatnya kebodohan, dan diminumnya khamar dan nampaknya perzinahan. Ini di antara tanda-tanda kiamat. Maka di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyurfa'al ilm wa yathbutal jahl." Di antara tanda kiamat, ilmu itu diangkat dan menguatnya kebodohan. Maka telah dimaklumi kebid'ahan itu adalah amalan yang tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan kebodohan. Iya. Juga dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayyultamasal ilmu atau ayyultamasal ilma 'inda al-asadir." Ayyultamasal ilma 'inda al-asadir. Di antara tanda-tanda kiamat, ilmu itu diambil dari orang-orang kerdil. Dikatakan oleh para ulama, yang dimaksud dengan orang-orang yang kerdil adalah ahlul bid'ah. Ilmu itu mereka pelajari dari ahlul bid'ah, bukan lagi dari ahlus sunnah. Maka ini tanda-tanda kiamat. Baik. Barangkali ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin.